Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabarnya? Senang sekali kita bisa berjumpa melalui program Sapaan Gembala. Sebelum kita bersama akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama kita berdoa. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kehidupan kami. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah pedoman bagi setiap langkah kaki kami. Kami tidak ingin tersesat, tetapi kami senantiasa ingin mengikuti terang kebenaran firman-Mu yang akan membawa kami kepada kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena itu, pada saat ini, kami menyediakan diri kami untuk mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu untuk kami lakukan di dalam hidup ini. Berfirman-Lah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Saudara, bacaan perenungan kita pada hari ini diambil dari Yehezkiel pasal 29 ayat pertama hingga 12. Saudara bisa membaca keseluruhan ayat ini di tempat masing-masing. Tetapi saya akan membacakan Yehezkiel 29 ayat 8 hingga 9a demikian. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku mendatangkan pedang atasmu dan melenyapkan manusia dan binatang daripadamu, sehingga tanah Mesir akan menjadi sunyi sepi dan menjadi reruntuhan. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Nah saudara, kalau sekilas kita mendengar pembacaan Alkitab tadi, sangat mungkin kita dapat berpikir bahwa, wah, kok perkataan Tuhan ini mengerikan sekali. Tadi kan kita mendengar, aku mendatangkan pedang, aku melenyapkan manusia. Wah, rasanya perkataan ini jauh dari sosok Tuhan yang penuh kasih yang selama ini kita imani. Nah saudara, Tuhan kita tentu merupakan Tuhan yang penuh kasih. Tetapi Dia juga merupakan Tuhan yang adil. Dia juga merupakan Tuhan yang membenci segala bentuk kejahatan. Saudara, bacaan Alkitab kita pada hari ini merupakan nubuatan penghukuman Allah kepada bangsa Mesir dan terkhusus kepada Raja Firaun. Pertanyaannya, mengapa mereka menerima penghukuman? Ada dua alasan, saudara. Yang pertama, karena kesombongan Raja Firaun. Kalau kita membaca ayat 3, Raja Firaun itu diibaratkan seperti buaya besar yang menyombongkan diri sebagai pemilik sungai Nil beserta seluruh wilayah yang ada di Mesir. Lalu yang kedua, karena kejahatan yang dilakukan Raja Firaun kepada bangsa Israel. Jika saudara membaca ayat 6 dan 7, Raja Firaun diibaratkan seperti batang bambu yang kepadanya bangsa Israel bersandar. Tetapi Firaun menjadi seperti bambu patah yang melukai bangsa Israel. Nah, karena kesombongan dan kejahatan Firaun ini, Tuhan memberikan penghukuman. Tuhan sendirilah yang akan menurunkan Firaun dari tahtanya. Dan negeri Mesir
akan dihancurkan oleh bangsa lain, sehingga negeri itu akan menjadi tanah terlantar yang sunyi. Hal ini terjadi supaya Firaun dan bangsa Israel, mereka bisa melihat, mereka bisa menyadari bahwa Tuhan adalah Allah yang memiliki seisi bumi ini. Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini. Nah saudara, dari firman ini kita bisa belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Setiap orang akan menanggung konsekuensi dari perbuatan yang sudah dilakukan karena Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan melihat setiap perbuatan kita dan Dia adalah Allah yang adil. Nah, dengan demikian, marilah kita melakukan introspeksi terhadap diri kita. Terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita lakukan selama ini. Sudahkah semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau justru melukai hati Tuhan dan sesama kita? Ingat saudara, bahwa setiap perbuatan kita punya dampak yang luas. Baik itu terhadap diri kita sendiri, maupun terhadap orang-orang di sekitar kita. Kiranya kita boleh terus dipimpin oleh hikmat Tuhan di dalam setiap tindak tanduk kehidupan kita, agar kita dijauhkan dari kehancuran dan kesia-siaan hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami tidak ingin menjadikan hidup kami sia-sia, tetapi kami ingin menjadikan hidup kami sebagai saluran berkat buat banyak orang. Kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang adil, dan karena itu kami mau belajar untuk menundukkan hati dan diri kami di dalam kehendak dan juga rancangan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.